Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna an nusliha ma'ishatana linailir ridha was sa'adah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa puji dan syukur kehadirat Allah. Selawat salam ke pangkuan habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam syekh masjid yang ulun tuan muliakan, gure-gure ulun tuan alim ulama dan cendekiawan muslim yang ulun tuan muliakan, serta hadirin wal hadirat jamaah Isya wa tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Pada malam 27 Ramadan telah merupakan akhir-akhir daripada ibadah di bulan suci Ramadan. Di dalam beribadah yang sangat maksimal ini, dibandingkan dengan bulan-bulan lain, kita juga membutuhkan kesucian hati kita atau kemurnian daripada niat, sehingga setiap amal ibadah yang kita lakukan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hal yang sangat mendukung untuk dapat mewujudkan kita kepada titel muttaqin adalah rendah hati atau tawadhu. Maka inilah yang akan menjadi tema pada tausiah singkat kali ini dengan judul tawadhu, untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah tanpa rasa takabur ataupun sombong. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menganjurkan kepada kita di dalam beribadah kepadanya penuh dengan rendah hati, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. Di sana Allah mengatakan, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari golongan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada orang yang merendah, meskipun merendah terkadang-kadang di luar daripada logika. Semakin tinggi kita beribadah kepada Allah, semakin rajin kita beribadah kepada Allah, maka semakin merendah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang sangat diharapkan oleh Allah. Para alim ulama kita, banyak contoh yang telah kita katakanlah Syekh Hasan Al-Basri, beliau alim ulama yang salat sunatnya luar biasa, puasa sunatnya setiap Senin Kamis, akan tetapi beliau juga sering sekali menangis di setiap Senin dan Kamis. Ketika sahabat bertanya, wahai tuanku, kenapa engkau menangis padahal amal ibadahmu juga sangat banyak? Tuan Syekh Hasan Al-Basri menjawab, aku menangis di setiap Senin Kamis karena aku tahu bahwa di setiap Senin Kamis amal ibadah mingguan dinaikkan oleh Allah. Malaikat melaporkan amal ibadah yang telah aku lakukan dalam setiap minggu. Maka oleh karena itu, setiap Senin dan Kamis wajar aku menangis. Aku bertanya dalam hatiku, apakah amal ibadahku diterima oleh Allah ataupun tidak? Dum siro Syekh Hasan Al-Basri yang ibadah luar biasa, sabi ge ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi sabi-sabi ge menangis karena ia ge amal ibadah hana diterima oleh Allah. Kiranya bagi kita yang memaksimalkan bulan suci Ramadan dengan ibadah, baik dengan khatam Al-Quran, dengan santunan yatim, dengan qiyamul lail, atau multi ibadah lainnya yang kita lakukan, kiranya bek sagai-sagai roh sifat sombong, bek sagai-sagai roh sifat tekabu, atau keluar kalimat ujub di dalam diri kita dengan mengatakan, syukur aku berada pada kelompok-kelompok yang baik, syukur aku berada pada orang-orang pilihan, ataupun sikap-sikap hati takabur dan lainnya.
Bila itu ada pada diri kita, mungkin akan menjadi kebinasaan kepada amal ibadah yang kita kumpulkan di sisi Allah. Kita bisa melihat apa kalimat yang diutarakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sikap sombong seseorang manusia itu terdiri daripada beberapa hal. Baik sombong karena hartanya, itu sudah ada contoh pada Qarun, sehingga dia tidak selamat iman. Sombong karena jabatannya, itu pun sudah ada contoh pada Fir'aun, tidak selamat iman. Sombong karena ilmunya, itu pun sudah ada contoh pada Syekh Bal'am, akhirnya juga tidak selamat iman. Sombong apa yang kita harus utamakan? Semua sifat kesombongan itu bukan milik manusia, melainkan milik Allah. Sehingga amal ibadah yang kita lakukan tersebut, tugas kita hanya terus menambah dan menambah tanpa harus melihat bahwa diri kita telah menjadi orang-orang yang baik. Karena sesungguhnya Sufyan Suri mengatakan, di saat perbedaan antara iblis dan Adam alaihi salam, beliau mengatakan ada 3 persamaan antara iblis dan Adam, tetapi ada 1 perbedaannya. Persamaan antara iblis dan Adam, iblis sama-sama menjadi penghuni syurga bersama dengan Adam. Persamaan antara iblis dan Adam sama-sama melakukan 1 kesalahan. Iblis tidak mau sembah kepada Adam, tidak mau sujud kepada Adam. Adam melakukan 1 kesalahan, makan khuldi. Dan kesalahan yang ketiga adalah persamaan di antara iblis dan Adam. Mereka sama-sama dikeluarkan dari syurga. Adam diletakkan di tanah atau di India, iblis diletakkan di atas air. Iblis dan Adam ada 3 persamaan. Sama-sama penghuni syurga, sama-sama melakukan 1 kesalahan, dan sama-sama dikeluarkan dari syurga. Akan tetapi di antara mereka ada 1 perbedaan. Perbedaannya, iblis angkuh. Meskipun iblis dikeluarkan dari syurga, iblis mengatakan kepada Allah, aku juga tidak akan sembah kepada Adam, aku juga tidak akan sujud kepada Adam, karena aku lebih hebat penciptaan dibanding dengan Adam. Bahkan dia minta izin kepada Allah untuk mencari teman-temannya agar sama-sama ke dalam neraka. Beda dengan Adam alaihi salam. Kalau Adam tawadu, rendah hati, bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan, bahkan 300 tahun tidak berani melihat ke langit karena khawatir akan dosa yang dia lakukan, dan dia tutup dengan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam dikembalikan kembali ke dalam syurga akibat tawaduknya, akibat rendah hatinya, akibat tidak takabur dan bertaubat atas segala kesalahan. Maka hadirin sekalian, 1 perbedaan antara Adam dengan iblis harus kita jadikan sebagai pedoman untuk kita mengikuti kakek kita, yaitu Adam alaihi salam, dalam sikap tawadhu'nya. Kita bisa melihat di dalam keseharian kita beribadah kepada Allah, rasa-rasanya seolah-olah ibadah kita sudah maksimal, sudah diterima oleh Allah. Rasa-rasanya ibadah kawan kita, ibadah orang lain belum apa-apa dibanding dengan kita. Maka sikap-sikap yang demikian harus kita jauhkan dari hati kita, karena ulama berpesan kepada kita, jikalau engkau melihat anak kecil, sungguh muliakanlah anak kecil tersebut, karena sesungguhnya mereka tidak berdosa di hadapan Allah. Jikalau engkau melihat orang tua, muliakanlah orang tua tersebut, karena sesungguhnya orang tua tersebut adalah sudah tua masih taat kepada Allah. Jikalaupun engkau melihat orang yang melakukan maksiat, maka janganlah cela dia, karena belum tentu dia calon penghuni neraka, belum tentu dia mendapatkan kunci neraka. Bisa saja di akhir hayatnya Allah maafkan atas segala kesalahan, dia bertobat atas segala kesalahan, diampuni dosanya, mendapat ridha ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita pupuk dalam diri kita. Sebagaimana kalimat Sayyidina Ali mengatakan, awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Awal-awal daripada kehidupan manusia kan hanya setetes mani, kemudian akhir daripada kehidupan manusia pun
akan menjadi bangkai kembali. Diawali dengan setetes mani, diakhiri dengan bangkai, maka sungguh manusia tiada berdaya tanpa kekuasaan dan taufik dan hidayah Allah. Maka hadirin sekalian, meskipun kita merasakan diri kita adalah diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah, tetapi ingat, apakah kita benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah? Jangan-jangan kita mendapatkan istidraj dari Allah. Selalu bermunajah kepada Allah, selalu bermohon kepada Allah agar kiranya amal ibadah yang kita lakukan jauh dari sifat ujub, takabur, riya dan sebagainya. Lebih-lebih lagi, 26 hari kita telah merasakan ujian di dalam berpuasa untuk melawan hawa nafsu, karena kita tahu bersama bahwa hawa nafsu merupakan hal yang memang betul-betul harus menjadi musuh kita. Harus kita kendalikan hawa nafsu tersebut sehingga kembali kepada hal-hal sesuai dengan perintah Allah. Betapa jahat hawa nafsu tersebut bila kita tidak mampu kendalikan. Di dalam surat Yusuf ayat 53, sebagaimana yang terjadi pada istri Perdana Menteri Abdul Aziz. Beliau berkata, dan perkataan beliau digambarkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Dan aku tidak dapat melepaskan diriku dari kesalahan ataupun nafsu. Innan nafsa la'ammaratum bisu, karena sesungguhnya nafsu itu akan terus menggiring kita kepada keburukan, kepada kejahatan, kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pernyataan istri Abdul Aziz digambarkan dalam Al-Quran? Bukan cuma beliau yang merasakan bahwa nafsu akan menggiring kita ke dalam kemaksiatan, kita sendiri merasakan itu. Kita lihat betapa khidmatnya bulan suci Ramadan. Kita terus mampu beribadah kepada Allah, mampu memperbanyak zikir kepada Allah, mampu memperbanyak khatam ataupun mentadarus Al-Quran, dan kegiatan kebaikan-kebaikan lainnya mampu kita laksanakan. Apa yang terjadi di bulan yang lain? Hal ini tidak mudah kita dapatkan. Masyarakat berbondong-bondong beribadah di masjid di Menasa. Semua orang santuni kepada yatim, banyak orang qiyamul lail, tidak mudah didapatkan di bulan lain. Inilah fungsi daripada bulan suci Ramadan, mengajarkan kita bahwa nafsu itu merupakan hal yang berat. Untuk mengendalikan nafsu perlu latihan. Bulan suci Ramadan disiapkan untuk melatih diri agar mampu melawan hawa nafsu yang jahat. Langit dan bumi akan menangis di akhir Ramadan. Mereka akan menyaksikan kembali kemaksiatan yang terjadi pada manusia. Maka langit dan bumi senang andai bulan Ramadan ini selamanya. Dan Nabi Muhammad mengatakan, kalau umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, sungguh umatku bercita-cita setahun seluruhnya Allah jadikan sebagai bulan Ramadan. Namun apa yang terjadi? Kita diberikan hikmah hanya sebulan untuk mencicipi keagungan bulan suci Ramadan. Setelah itu penilaian ataupun ujian ataupun latihan yang telah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, silahkan sama-sama kita amalkan, silahkan sama-sama kita implementasikan, sehingga kita mampu untuk melawan hawa nafsu, sehingga kita mampu untuk mengendalikan diri, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diperintah oleh agama. Seorang anak tidak peduli kepada orang tuanya, seorang pemimpin tidak peduli kepada bawahannya, seorang ayah tidak memberikan tanggung jawab penuh kepada anak-anaknya, seorang suami tidak memberikan tanggung jawab penuh kepada istrinya. Tidak boleh terjadi lagi. Setelah kita belajar dari Ramadan, setelah pelatihan Ramadan kita mampu mengendalikan hawa nafsu, kiranya di dalam segala aspek kita juga harus mampu melawan hawa nafsu. Segala hal yang memang bertentangan dengan agama, walaupun dari segi nafsu kita cocok, dari segi akal kita cocok, bila itu dilarang oleh agama, maka benar-benar harus kita tinggalkan. Sifat tawadu harus tertanam dalam diri kita. Bila seseorang tawadu, dia tidak akan puas dengan ibadahnya. Bila seseorang tawadu, dia tidak pernah menganggap dirinya sudah diterima amal ibadah. Bila seorang tawadu tidak pernah menganggap orang lain jelek, tidak pernah menghukum orang lain jelek, tidak pernah menghukum kesalahan yang dilakukan oleh orang lain,
Karena tugas untuk menghukum seseorang adalah urusan Allah. Tugas untuk menghukum seseorang jelek itu juga urusan Allah. Tugas untuk menghukum seseorang penghuni syurga ataupun neraka itu pun urusan Allah. Tugas kita adalah melihat kekurangan yang ada pada diri kita. Bila kita sudah mampu melihat kekurangan demi kekurangan yang ada pada diri kita, mungkin pelan-pelan kita akan istiqamah dalam beribadah. Karena dikatakan, siapa saja yang telah melihat kekurangan yang ada pada dirinya, man syahida bi nafsihi dhi'fa, selalu melihat kekurangan demi kekurangan yang ada pada dirinya, kurang sabar, kurang taat, kurang yakin, kurang benar dalam beribadah, nalal istiqamah, barulah dia akan mencapai istiqamah dalam beribadah, akan tetap dan konsisten dalam melakukan ibadah demi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, kita melihat kisah seorang ulama. Beliau salat tahajud bersama anak laki-lakinya. Sampai subuh beliau melakukan salat tahajud. Anak laki-lakinya saat subuh membuka gorden jendelanya, melihat semua rumah tetangganya dalam keadaan gelap. Sang anak laki-laki berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, bersyukur aku memiliki ayah sepertimu yang beribadah kepada Allah. Sementara tetangga-tetanggaku semua sedang tidur, tidak beribadah kepada Allah. Bahkan subuh tiba pun beliau belum bangun." Apa kata ayahnya? "Wahai anandaku, bila engkau bangun beribadah kepada Allah, kemudian engkau melihat orang lain yang tidak beribadah, engkau mencacinya, baiknya mulai besok silahkan engkau tidur saja, bangun saat salat subuh saja, agar hatimu suci kembali." Artinya seorang ulama tersebut mengajarkan kepada anandanya, betulkan hatimu dulu untuk kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan setiap hari menghadap Allah namun hati selalu kotor dengan ujub, takabur, ria dan sebagainya. Lo rasanya menteng yang dapat ulun tuan sampaikan. Sebagai kesimpulan marilah untuk mencapai titel muttaqin, kita sikapkan diri dengan rendah hati di hadapan Allah. Bukan rendah diri dan menghinakan diri, namun rendah hati untuk selalu mengingat kekurangan kita, untuk selalu melihat kesalahan kita, sehingga selalu bertaubat kepada Allah untuk mencapai titel muttaqin. Kita butuh perjuangan yang hebat, dan insya Allah bisa kita amalkan setelah Ramadan berlalu. Kita tetap istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.